السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk bab baru, bab sebelumnya tentang 7 dosa yang merusak. Ini sekali lagi bukan batasannya. Jadi dosa besar bukan cuman 7. Walaupun di hadis kemarin disebutkan 7, bukan pembatas. Di antara yang 7 itu ada makan riba. Maka di bab selanjutnya, bab 287, babu taghlidhi tahrimir riba, bab tentang betapa besar haramnya riba. Karena haram bertingkat, kewajiban bertingkat, haram juga bertingkat. Maka haramnya makan riba ini luar biasa. Nanti akan dijelaskan oleh beliau betapa yang terkecil saja seperti anak menzinai ibunya, waliyadzubillah, itu yang terkecil. Apalagi yang lebih besar, apalagi yang terbesar. Seperti biasa, beliau bawakan beberapa ayat. Suratul Baqarah 275, qala Allah Ta'ala, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan, seperti orang mabuk begitu, kerasukan setan. Kapan? Tentu bukan sekarang. Kalau sekarang kita lihat mereka segar bugar, sehat-sehat saja, aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Banyak dari mereka lebih nyaman dari yang tidak makan riba, karena hukuman adalah di akhirat, bukan di dunia. Oleh karena itu, ketika kita melihat orang-orang ahli maksiat, orang-orang kafir, orang-orang musyrik hidup penuh kesenangan, jangan tertipu. Nah, sekali lagi, hukuman adalah di akhirat, bukan di dunia. Zalika bi annahum qalu, yang demikian itu disebabkan karena mereka mengatakan, innamal bai'u mithlur riba, jual beli itu sama dengan riba. Jual beli dengan riba itu sama. Ada penjelasan dari Ibnu Katsir bahwa ini bukan kias. Ini bukan kias.
karena ini menyinggung orang-orang jahiliyah. Ayat ini tidak menyinggung orang-orang Yahudi, walaupun orang-orang Yahudi itu mayoritas kasabnya riba. Orang-orang Arab jahiliyah tidak peduli dengan wahyu ayat-ayat Al-Quran, berbeda dengan Yahudi peduli dengan Taurat, Injil. Tapi kemudian mereka menempuh hilah, dicari celahnya. Yang disinggung oleh ayat ini adalah orang-orang jahiliyah. Maka nanti akan disebutkan oleh beliau bagaimana riba siapa yang pertama kali dihapus oleh Nabi SAW. Artinya sebelum ayat ini turun, praktek riba itu di mana-mana. Ya. Insyaallah antum tahu inti riba. Uang 1 juta tidak dibikin jual beli, tidak sedekah, tidak diusahakan, tapi pasti jadi 1,5 misalnya dalam setahun, pasti tanda tangan. Nah, intinya di situ. Inti riba itu di situ, bertambahkan riba. Nah, inti ini diputar-putar. Inti ini diputar-putar. Ya. Nanti akan dibawakan oleh beliau sebuah contoh. Yang contoh ini dipraktekkan oleh kaum muslimin di negeri kita ini. Intinya bagaimana uang 1 juta menjadi 1,5, bagaimana uang 10 miliar jadi 12 miliar tanpa jual beli, tanpa usaha, tanpa apa-apa. Yang usaha orang lain gitu. Dan dipastikan, kalau tidak ada kepastian, bisa untung bisa rugi, bukan riba. Ini sudah dipastikan ya. Dan ini diputar-putar. Ini luar biasa lihai, setan, iblis menipu kita, diputar-putar. Sebagaimana yang pernah saya dengar, ketika sebuah perusahaan ingin dana segar 10 miliar misalnya, ketika dia datang ke bank konvensional, ya jelas ribanya jelas, ya kan? Ribanya jelas. Nih uang 10 miliar, nanti dicicil per bulan sekian sampai 5 tahun menjadi 14 miliar misalnya. Nah, itu udah jelas terang benderang riba, tanda tangan. Ini tidak. Maka di mana caranya supaya uang 10 miliar ini menjadi 14 miliar? Tapi tidak cara seperti tadi. Muter-muter. Ada kalanya misalnya Bapak punya perusahaan, separuh dari perusahaan Bapak kan ada gedung, ada tanah, ya. Separuh dari gedung ini kami beli. Separuh dari gedung ini kami beli. Ya. Berapa? 14 miliar. Separuh dari gedung ini kami beli 10 miliar, tapi nanti mengembalikannya 14 miliar. Ya, sama kayak yang pertama tadi. Jadi bagaimana uang 10 miliar menjadi 14 miliar, dan itu sebuah kepastian, tanda tangan, nggak bisa enggak.
dalam waktu 5 tahun misalnya. Agar tidak terkesan riba, agar tidak terkesan itu bunga, maka tadi jual beli. Lalu bagaimana setelah itu? Nah, ini kan separuh dari gedung ini kan milik kami, kata bank konvensional itu. Nah, ini kan udah milik kami. Jadi berbicara dalam satu meja ya, belum notaris, belum tanda tangan apa-apa, tapi udah deal di sini, udah ijab kabul. Nah, separuh dari gedung ini kan sudah milik kami. Ketika nanti kami serahkan 10 miliar, gitu. Nanti apa? Separuh dari milik kami sewakan ke Bapak. Berapa sewanya? Sebulan 700 juta misalnya, kan milik kami sewakan ya. 700 juta, 700 juta, 700 juta, 700 juta. Ketika sudah sampai 14 juta ya kan, kami hibahkan milik kami tadi ke Bapak ya. Ini seolah baik, seolah hebat, ini jual beli, sewa menyewa ya. Intinya tadi, bagaimana uang 10 miliar menjadi 14 miliar dan pasti. Nggak ada, kalau untung dapat, kalau rugi nggak dapat, nggak ada seperti itu. Inilah riba. Nanti dalam prakteknya macam-macam. Kalau dulu pernah terjadi Zaid bin Arqam, saya bacakan ya. Ternyata bukan hal yang baru ya. Ini dari Ummu Yunus, istri dari Ummu Yunus itu Al-Aliyah bintu Abqa, anna Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat laha Ummu Bahnah. Ada seorang wanita Ummu Bahnah berkata kepada Aisyah, dan ini anak dari Zaid bin Arqam, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin Aisyah, ata'rifina Zaid ibn Arqam, apakah engkau mengenal Zaid bin Arqam? Dijawab oleh Aisyah, na'am, ya. Kemudian Ummu Bahnah mengatakan, fa inni bi'tuhu abdan, aku menjual kepada dia, Zaid bin Arqam, seorang budak, ilal ata, tapi utang, tidak kuntan, belum dibayar, bisamani mi'ah, 800, mungkin 800 dinar ya. Harganya 800 dinar, yang dijual adalah budak, nyicil, ngutang, belum dibayar. Mungkin sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Fahtaja ila thamanihi, Zaid bin Arqam yang membeli ini
butuh uang, ya. Fastaraituhu qabla mahalil ajal, maka aku beli karena dia butuh uang. Aku beli sebelum dia membayar, karena memang belum jatuh tempo, mungkin 3 bulan atau 5 bulan baru bayar ya. Ini baru beberapa pekan dia butuh uang, maka saya beli. Berapa? Bisitti mi'ah, 600 dinar. 600 dinar ya. Sementara Zaid bin Arqam membeli 800, barangnya itu juga. Dibeli lagi 600. Dengan demikian Zaid bin Arqam utang berapa? 200, kan gitu. Utang 200, padahal dia dapat 600 ya. Seperti yang kita bahas tadi. Jadi uang 600 jadi 800. Kalau bukan hila, seperti orang awam itu beli utang 600, bayarnya 800, kan begitu, udah jelas ribanya kalau begitu. Ini tidak dengan cara seperti tadi, pakai acara jual budak gitu, nanti dibeli lagi. Waqalat, mendengar ini Aisyah mengatakan, bi'sa ma ishtaraiti wa bi'sa ma ishtaraiti, sungguh buruk apa yang engkau beli, sungguh buruk apa yang engkau beli, buruk sekali apa yang engkau lakukan. Abligi Zaidan, sampaikan kepada Zaid bin Arqam, annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa jihadnya bersama Nabi hapus. Jihadnya bersama Nabi hapus kalau dia melakukan itu. Illam yatub, kalau dia tidak mau bertobat, kalau dia masih meneruskan itu, hapus. Kemudian si Ummu Bahnah tadi mengatakan, ara'aiti in taraktu al-mi'atain, bagaimana kalau aku tinggalkan yang 200 itu? Artinya nanti dia membayar tetap 600. Baru Aisyah mengatakan, na'am, ya boleh. Intinya bahwa tidak boleh uang kita pasti bertambah, mau 100, mau 200, mau 1000, mau 1.000.000, dan itu sebuah kepastian ya. Beda dengan jual beli kan, ya siapa yang berani memastikan saya akan dagang ini dan dalam setahun saya pasti untung sekian? Ya tentu tidak. Berharap iya. Nah kalau riba pasti pakai tanda tangan ya, pakai perjanjian. Inna bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba, yang demikian itu disebabkan karena mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Sekali lagi ini bukan kias, sebab kalau kias mereka akan mengatakan innamar riba mithlul bai', itu kalau mengkias. Riba itu ya sama dengan jual beli. Kenapa diharamkan? Jual beli kan halal, itu baru kias. Mereka tidak mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba, jual beli itu sama dengan riba. Berarti apa? Menolak syariat
bahwa riba itu haram. Gimana haram? Orang sama saja dengan jual beli. Ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti beda. Jual beli, riba. Artinya jual beli halal, riba haram. Adakah jual beli yang mengandung riba? Pasti ada. Seperti tadi kan jual beli, mengatasnamakan jual beli, tapi ada unsur ribanya. Tentu jual beli yang haram. Ya, termasuk para ulama, sebagian ulama memahami dua harga. Kalau Anda mau kontan 1 juta, kalau Anda mau cicil utang 1,5 misalnya. Ini masuk dalam larangan wala tabi'u bai'ataini fi bai'atin. Jangan kalian menjual satu jualan dengan 2 harga. Falahu awqasuhuma awir riba. Jika ada 2 harga, maka yang berlaku adalah harga yang rendah, awir riba. Kalau dua-duanya berlaku, berarti riba. Ya. Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih. Barang siapa yang datang nasihat dari Allah kepada dia, maksudnya nasihat tentang riba ini, fantaha, lalu dia berhenti, lalu dia bertaubat, falahu ma salaf, maka dia berhak mendapatkan apa yang dulu dia dapatkan. Ya. Ini apakah berlaku hari itu? Jelas. Bagaimana hari ini? Tergantung dia tahu apa tidak. Kalau dari awal dia tahu bahwa ini riba, dia nekat, maka tidak bisa. Bagaimana kalau awalnya tidak tahu, tidak ada yang memberitahu kepada dia, hujah belum datang, lalu dia ngaji, dia faham bahwa apa yang dia lakukan adalah riba? Tentu bukan rentenir ya. Kalau rentenir saya kira sebodoh-bodoh kaum muslimin tahu itu dosa, itu salah. Ya. Mungkin yang lain dia nggak paham sama sekali bahwa itu riba. Dia ngaji, dia paham, mungkin masuk dalam kalimat ini, falahu ma salaf. Dia berhak mendapat yang dulu dia dapatkan. Jadi ada motor misalnya, ada mobil misalnya, ya udah manfaatkan. Beda dengan yang dari dulu dia tahu bahwa itu riba, dosa, tapi dia nekat. Umur 55 tahun dia taubat. Dia nggak mau dosa. Dia takut dengan ancaman. Maka mau tidak mau dia tidak boleh ambil itu. Ya. Mungkin untuk kepentingan kaum muslimin, mungkin untuk fakir miskin, kepentingan umum, asal dia masih bisa makan minum, ya. Asal dia tidak sampai kelaparan. Daripada nanti ditantang, nanti akan di ayatnya beliau bawakan bagaimana ditantang. Fa'zan biharbin minallah, umumkan perang. Siapa yang sudah kedatangan ayat ini kok masih nekat makan riba, usaha riba, fa'zan biharbin minallah wa rasul. Umumkan kepada dia bahwa Allah dan Rasulnya menantang perang. Ada riwayat dibawakan oleh beliau
ketika tentu nantang perangnya bukan di dunia seperti tadi. Ya kapan Allah menantang perang di dunia? Ya bagaimana di dunia perang dengan Allah? Nanti begitu dia dibangkitkan dari kubur, Allah mengatakan, khudh silahak, ambil senjatamu, mari kita perang. Kayak apa? Bangun tidur, nggak tahu ini di mana, mau kemana, gelap sama sekali, tiba-tiba ditantang perang. Siapa yang menantang? Allah Rabbul Alamin. Ini ancaman dahsyat kepada orang-orang yang tidak mau berhenti dari makan riba, tidak mau berhenti dari usaha riba, ditantang perang. Waliyadzubillah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Barang siapa yang kembali makan riba, berkasab usaha riba, fa ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka. Ditambah hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya. Mengerikan ya. Kekal khalidun. Nah, tentu pembahasan selanjutnya, apakah kekal seperti orang-orang kafir, apakah kekal seperti orang-orang musyrik? Tentu tidak. Karena kan berarti menyamakan yang berbeda. Apakah pemakan riba yang muslim itu, yang beriman itu sama persis dengan orang kafir? Tentu tidak. Bahwa pemakan riba, muslim pemakan riba adalah buruk sekali, hina sekali, kotor sekali, tapi dia tidak kafir, tidak musyrik, maka harapan ampun pasti ada. Satu ketika akan diangkat dari neraka. Lalu kenapa dikatakan di sini hum fiha khalidun, mereka kekal? Nah, jawabnya saking lamanya, entah berapa miliar abad, saking lamanya, sampai dikatakan khalidun. Apakah sama dengan, atau mungkin penjelasan lebih mudah, betulkah kekal di neraka? Betul. Sama dengan kekalnya orang kafir? Tidak. Nah, kekal? Iya kekal. Sama dengan orang kafir? Tidak. Kalau orang kafir ya tidak ada batas akhir, tidak akan pernah masuk surga. Adapun pemakan riba yang muslim ini, walaupun bermiliar-miliar abad di neraka, satu ketika akan diampuni dan dimasukkan ke surga. Berarti tidak sama dengan kekekalan orang-orang kafir. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghapuskan riba itu. Sepertinya nampak ya. Ya gimana nggak nampak? Oh, berkali lipat, berkali lipat, berkali lipat. Tapi Allah bilang hapus. Maka kita saksikan hari ini, mungkin antum punya teman, saudara, tetangga, kenalan, betul-betul habis. Ketika berhenti dari perusahaan riba, ketika keluar dari bank ribawi, betul-betul habis dulu. Habis. Mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun habis, lalu dia usaha tanpa memakai modal riba itu. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Ya. Jadi betul-betul dihabiskan. Bukan 1-2 contohnya. Dan ini disayang oleh Allah. Betul-betul disayang oleh Allah. Yang tidak disayang oleh Allah ya orang-orang kafir ahli maksiat itu. Makan riba luar biasa, yang masuk ke dalam perutnya riba semua, tapi segar bugar, sehat walafiat, tidak kurang satu apa, nggak ada masalah di keluarganya, dan seterusnya dan seterusnya. Allah biarkan sampai nanti nyawa lepas dari jasad, baru sempurna siksanya. Maukah seorang muslim seperti itu? Tentu tidak mau.
mending keblangsat, usaha bangkrut lagi, terlilit utang, merangkak lagi, terus jatuh bangun, ya, daripada seperti orang-orang kafir. Wa yurbis sadaqat, sebaliknya Allah akan melipat gandakan sedekah. Ya. Sepertinya hilang duit kita. Mestinya kita punya uang 1 juta, kita sedekah 200.000, kan tinggal 800.000. Kalau kita sedekah 600.000, tinggal 400.000. Sepertinya, ya. Tapi hidup kan bukan cuma hari itu. Ada besok, ada lusa, ada pekan depan, ada bulan depan. Bulan depan tidak disangka-sangka mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib. 3 bulan kemudian, 10 bulan kemudian, 2 tahun kemudian, ini bukan 1-2, ya. Dan sepertinya kita belum pernah mendengar sebuah contoh bangkrut, miskin, jadi keleleran gara-gara terlalu banyak sedekah. Sepertinya belum pernah kita lihat, ya. Yang ada sebaliknya, terlalu bakhil, terlalu rakus, berebut waris misalnya. Dia tidak berhak waris itu, ya. Tapi karena dia pakai pengacara dan seterusnya, hanya dia menang, ya. Ini bukan 1-2. Habis bangkrut, tidak bersisa. Allah sudah memberikan nasihatnya, maka kita tinggal mengikuti. Ada ancaman mengerikan, ya. Utitu lailata usriyabi. Ini riwayat Imam Ahmad, ya. Di malam di mana aku Isra Mi'raj, aku melewati ala qaumin butunuhum kalbuyut. Melewati satu kaum, ini riwayat ini diperselisihkan, ya. Nanti yang sahih setelah ini riwayat Imam Bukhari. Aku melihat satu kaum yang perutnya sebesar rumah. Fihal haya, di dalam perutnya itu ada ular-ular. Tajri min khariji butunihim, sampai keluar dari perutnya itu, ularnya itu. Mungkin saking banyaknya dan saking besarnya perut itu. Fakultu, aku bertanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril, mereka itu siapa wahai Jibril? Jibril menjawab, haula'i akilatur riba, mereka adalah pemakan riba. Sebuah ancaman yang dahsyat luar biasa. Yang kedua, riwayat Bukhari fi hadithil mana at-tawil, di hadis panjang tentang mimpi Nabi. Mimpi seorang Nabi pasti wahyu, pasti dari Allah. Tidak mungkin hadithun nafsi, tidak mungkin tahwifus syaitan, karena ada 3 jenis mimpi, dari setan dan dari diri sendiri. Dua-duanya ini tidak ada artinya. Dua-duanya ini tidak mungkin menimpa pada diri seorang Nabi. Fa'ataina ala nahrin hasibtu annahu kana yaqul ahmar mithluddah. Aku melihat ada sungai. Ini panjang, ya, mimpinya, hadisnya diambil oleh beliau di bagian riba. Ada sungai darah.
berwarna darah. Wa idza fin nahri rajulun sabihun yasbah, dan di tengah-tengah sungai itu ada rojul, ada orang. Ini tentu bisa laki bisa perempuan ya, walaupun rojul, karena pemakan riba tentu tidak hanya laki-laki. Dia berenang, ya namanya orang di tengah sungai, tentu dia capek, dia berenang ke tepi. Wa idza ala syattin nahri rajul, dan di tepi sungai itu sudah ditunggu oleh seorang laki-laki. Qad jama'a indahu hijaratan katsiratan, yang dimana laki-laki ini telah mengumpulkan batu-batu yang banyak sekali. Wa idza dzalika sabihu yasbah thumma ya'ti dzalika alladhi qad jama'al hijarata, dia ke tepian, dia ditunggu oleh si rajul yang mengumpulkan banyak batu itu. Lalu begitu sampai ke tepi, dibuka mulutnya oleh si rajul tadi, fayulkimuhu hajaran, lalu dimasukkan batu-batu itu ke mulutnya. Lalu dia ke tengah lagi, lalu dia capek, lalu ke pinggir lagi, dijejelin batu lagi, ketolongan lagi, terus Nabi bertanya kepada Jibril, dan Jibril menjawab, annahu akilur riba, dia adalah pemakan riba. Tentu kita ngeri melihat seperti ini. Seandainya kita ditawari seperti ini, dan sebelumnya kita hidup bertahun-tahun penuh dengan kekayaan hasil riba, insya Allah kita tidak mau ya. Orang yang waras, orang yang tidak gila, insya Allah tidak mau. Walaupun diawali dengan hidup yang serba mewah, punya uang miliaran, triliunan, habis itu bernasib seperti ini, tentu kita yang waras tidak akan mau ya. Wallahu ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.